Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'al wa ta'alimun afal intifa' fa'il istifadah dalal al-khair dalal huda ibtigha mardatillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan Risalatul Jami'ah yang insyaallah setelah Furudul Wudu masalahnya. Furudul wudu udah selesai. Sedikit evaluasi yang jelas furudul wudu nggak lebih dari berapa? Nggak lebih dari 5. Ya, nggak mungkin furud yang fardunya wudu, kewajiban wudu nggak mungkin lebih dari 5. Dan juga nggak mungkin kurang dari 5. Nggak mungkin lebih dari 5, nggak mungkin kurang dari furudul wudu nggak kurang dari 6, nggak kurang dari 6, nggak lebih dari 6, nggak kurang dari 6, nggak lebih dari. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh kedua tangan, yang keempat basuh kepala atau sedikit dari rambut dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, wajib kayak keramas basahnya. Wajib kayak keras. Kalau Imam Syafi'i enggak wajib. Rambut walaupun satu helai dibasahin, habis itu dicabut lagi. Enggak masalah. Ya, enggak masalah. Itu yang keempat. Yang kelima, membasuh kedua kaki. Yang keenam tertib. Jadi furudul wudu kembali lagi tidak mungkin kurang dari 6, enggak mungkin lebih dari 6. Enggak mungkin kurang dari 6, enggak mungkin lebih dari 6. Selanjutnya dikatakan masih di dalam babnya, dalam pembahasan fikihnya, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyatakan wa in kana alaihi janabah, jikalau seseorang ya memiliki atau bukan memiliki ya, terkena janabah atau memiliki ya, melakukan junub atau ya, janabah itu daripada junub. Kembali lagi, janabah dari segi bahasa adalah al-bu'ud, jauh. Itu artinya dalam segi bahasa, bukan dari segi fikih. Dari segi bahasa, al-janabah atau junub artinya al-bu'ud, jauh. Maka dikatakan orang yang kalau junub malaikat enggak mendekat, artinya malaikat menjauh. Dari segi bahasa, bukan segi fikih. Dari segi fikih, junub atau janabah amrun i'tibariyun ya, yaqumu bil badan, satu perkara yang dianggap ada, sama seperti najis. Junub ini sama seperti najis. Maksudnya dari segi bahasa definisinya satu perkara yang dianggap ada. Satu perkara yang dianggap ada, yang terjadi atau berdiri, yang ada di badan dan mencegah sahnya sholat. Gitu dia. Karena kok dibilang yang dianggap ada karena tidak ada wujudnya. Junub, najis, najis secara umum ya. Kayak seperti batal wudu, perkara yang enggak ada wujud. Adanya orang ada wudu sama enggak ada wudu, ada wujudnya? Enggak ada wujud. Junub sama enggak junub? Hadas, sorry bukan najis, hadas.
Hadas sama junub ada wujudnya nggak? Nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya. Makanya kata ulama, amrun i'tibariyun, perkara yang dianggap ada. Oleh siapa yang dianggap ada? Dianggap ada oleh syariat. Bukan mata manusia, bukan kasat mata, tapi yang dianggap ada oleh syariat. Makanya sebagian manusia yang mendapat anugerah lebih dari Allah bisa tahu antara orang hadas sama orang junub, orang yang enggak hadas sama orang yang enggak junub, tahu. Ya. Karena memang ini perkara yang dianggap ada. Berarti kan yang dianggap ada sebenarnya itu ada kelihatan, cuman enggak kasat mata, enggak umumnya mata. Tapi ada mata-mata yang khusus seperti matanya para aulia ushalihin. Ya, mereka tahu yang mana ada wudu, yang mana nggak ada wudu, yang mana junub, yang mana nggak ada junub. Bukan asal nebak. Emang ketahu, kelihatan dari kasat matanya. Matanya siapa? Matanya itu orang-orang sholihin. Matanya orang-orang sholihin. Banyak ya. Ya, seperti kisahnya Nabi Muhammad SAW. Lagi Rasulullah SAW. Matanya sih dulu mata yang paling spesial, mata yang paling, ada sahabat yang datang masih dalam keadaan junub, ditegur oleh Rasulullah SAW. Sehingga sahabat yang lain mengatakan, apakah ini ada syariat baru ya Rasulullah? Kok bisa tahu? Ya Rasulullah, enggak, ini kelebihan dari Allah. Jadi hamba-hamba selain Nabi pun ada para aulia. Bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil. Oke, kembali lagi, junub atau janabah. Ya. Wa in kana alaihi janabah, jikalau seseorang terkena janabah. Oke. Ya, terkena janabah. Berarti di sini nanti yang diwajibkan mandi. Yang diwajibkan mandi kemarin deh kalau nggak salah nih. Ya, ada 6. 3 khusus perempuan, 3 lagi laki dan perempuan. 3 macam yang diwajibkan mandi bagi khusus perempuan adalah haid, nifas, ngelahirin. Haid, nifas, dan wiladah, ngelahirin. Maksudnya kan ngelahirin sama nifas sama enggak. Terkadang orang ngelahirin enggak ada keluar darah. Terkadang orang ngelahirin lahirin enggak keluar darah. Ada orang keluar darah tapi enggak ngelahirin, kayak keguguran, dikuret. Perempuan yang dikuret wajib mandi setelahnya. Karena setelah dikuret kebanyakan ada darah nifas. Ya. Yang haid jelas atau menstruasi jelas. Itu 3 khusus bagi perempuan. 3 gabung perempuan sama laki, yaitu jima. Jima itu apa? Bersetubuh dan keluarnya mani. Yang ketiga adalah mati. Yang ketiga mati. Bagi laki mau perempuan wajib. Siapa yang wajib? Cuman yang terakhir bagi yang hidup untuk mandiin, bukan yang mati suruh mandi. Siang. Wa in kana alaihi janabah, jikalau seseorang ada janabah, ada junub, min majama'atin, daripada bersetubuh. Bahasanya majama'atin, bersetubuh. Au khuruji maniyin, atau keluarnya bersetubuh. Yang dikatakan bersetubuh kalau masuknya ya, atau dikatakan bahasa yang lainnya iltiqa khanataini, ya, bertemunya 2 kelamin. Yang dikatakan bersetubuh kalau sudah kemaluan masuk ke dalam
keperluan. Yang dikatakan masuk di sini nggak mesti full, walaupun ya tempat sampai yang disunat gitu dia, nggak mesti full, walaupun di tempat sampai batasan tempat yang disunat, bukan yang disunat ya, tampak setelah disunat. Ya, itu namanya bersetubuh. Au khuruji maniyin, atau keluarnya air mani. Kemarin udah tahu ada air mani, air madhi, air wadi. Binaumin dengan cara au khuruji maniyin, keluarnya mani bisa dengan binaumin, dengan tidur. Dengan tidur. Nah, dikatakan dengan tidur di sini ya, entah dia ngelihat di baju busananya dia ada cairan mani, atau di kasur atau tempat tidur yang nggak ada yang tidur kecuali dia. Paham? Dia ngelihat di busana nggak ada yang pakai nih busana, ini sarung, ini celana, ini gamis, di situ ada cairan mani yang nggak ada yang pakai kecuali dia. Maka wajib dia mandi, walaupun dia nggak berasa, namanya tidur. Yang kedua, atau melihat di tempat yang nggak ada yang nempatin di situ kecuali dia. Kecuali dia. Ya. Di saat apa? Di saat itu, sebelum itu ada, nggak ada yang tidurin kecuali dia. Binaumin au ghairihi, atau selain tidur. Selain tidur, ya apa selain tidur? Hah? Lagi bengong gitu. Ya apa kayak? Naudzubillah, yang sampai disengaja. Lazimahu, maka diwajibkan. Apa diwajibkan? Ghuslu jami'i badanihi, membasuh seluruh badannya dia kalau dia junub, ma'aniyati raf'il janabah, dibarengi dengan niat mengangkat janabah. Lazimahu, diwajibkan. Wajibnya kapan nih? Orang mandi dari 6 perkara yang tadi, atau 5 karena yang satu orang mati ya. Dari orang-orang yang wajib mandi itu wajib tuh kapan sih? Apakah begitu ada cairan atau keluar cairan langsung wajib mandi? Enggak. Wajib itu kalau udah mau melakukan sholat. Udah mau melakukan sholat, itu wajib mandi. Udah masuk waktu sholat, udah masuk kewajiban sholat, ntar salah kaprah lagi. Kalau gitu gue nggak mau, selama gue nggak mau sholat berarti gue nggak wajib. Enggak, udah masuk waktu sholat di situ maka wajib Sebelum masuk kewajiban sholat, memang tidak wajib. Memang tidak wajib. Tapi bukan berarti nggak wajib di sini kita disunahin. Paham? Bahkan makruh kalau habis ada keluarnya mani terus kita leha-leha gitu. Makruh. Kenapa dikatakan? Karena ada pori-pori, semua pori-pori itu kebuka. Ya, semua pori-pori seluruh badan setelah keluarnya mani itu kebuka atau longgar. Pori-pori itu agak longgar. Maka disunahkan buru-buru mandi. Itu sunahnya buru-buru mandi. Wajibnya kalau udah masuk kewajiban sholat, udah masuk kewajiban waktu sholat, masuk waktu sholat wajib sholat, itu udah wajib. Sunahnya buru-buru mandi. Kenapa kok disunahin? Karena dari segi kedokteran dikatakan kalau orang udah junub atau janabah itu pori-pori melonggar sedikit. Penyakit apa aja bisa masuk. Minimal dengan apa? Minimal dengan cebok sama wudu. Minimal dengan cebok dan wudu. Cebok, wudu boleh deh, ngapain aja. Tapi sebelum itu usahain banget jangan. Usahain banget jangan. Walaupun nggak haram, cuman makruhnya banget. Makanya gimana BOB saya kalau mandi misalnya malam bangun tidur tiba-tiba ada cairan, nggak mungkin saya mandi, nggak kuat badan saya udah,
Saya orangnya lemah kalau udah malam, kena air aja lemah. Wudu minimal jangan terusin tidur, jangan makan, jangan minum sebelum sebelum wudu kalau lagi janabah. Kenapa? Karena ada penyakit. Apa? Sebagian riwayat Nabi Muhammad mengatakan jangan salahin siapa-siapa kecuali dirimu. Kalau sampai terjadi apa? Makanya terkadang ini kita nih nggak sadar tuh, karena hal-hal yang kayak begitu tuh boleh dibilang satu kebiasaan kita, karena yang bagi yang sudah berkeluarga itu suatu kebiasaan, betul? Satu kebiasaan. Kadang kita lupa, bukan lupa ya, lupa sih dikata lupa, enggak, males, godaan itu, godaan. Mau nggak mau mandi, maka dikatakan al-imam Daqiqul Aid. Imam Daqiqul Aid ini beliau punya mujahadah luar biasa. Beliau mujahadah berusaha nggak mau lepas dirinya daripada wudu. Imam Daqiqul Aid. Ya. Suatu saat diuji oleh Allah, dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala, datang musim dingin. Ya. Dan Imam Daqiqul Aid tidur. Ya, bangun siap tidur, beliau janabah, beliau junub. Satu malam dikatakan sampai lebih dari 20 kali junub. Begitu bangun, junub, mandi, tidur lagi, junub, bangun lagi, mandi lagi. Imam Daqiqul Aid. Sampai yang ke-20, akhirnya nadal munadi, engkau sudah berhasil. Junub ente, mau nggak mau karena mujahadahnya Ibn Daqiqul Aid. Tapi wudu boleh nggak? Boleh. Cuman Ibn Daqiqul Aid nggak mau. 12 sampai 20 kali gitu semalaman. Musim dingin. Kalau kita boro-boro dari keluar cairannya udah lemes. Tambah lagi mandi. Bawa musim dingin, nggak ada water heater. Sekarang saya ada water heater. Imam Daqiqul Aid radhiyallahu ta'ala anhu. Maka jadi imam, jadi alim, jadi ulama, emang harus ada mujahadahnya. Insya Allah mujahadahannya hari Minggu pagi. Ketolong sama luar batang nih hari aja. Iya, kalau nggak ada luar batang, tolong luar batang dibangunin duluan tadi. Tapi enggak, emang tidurnya awal tadi, alhamdulillah. Terus sampai mana tadi? Sampai junub ya. Terus makan minum. Nah, kalau orang nih sekarang yang sudah berkeluarga, kalau minimal gimana kalau mau nambah lagi? Apa kudu mandi habis bersetubuh? Apa wajib mandi? Enggak, kembali lagi tadi, nggak wajib mandi. Mandi itu wajib kalau datang waktu wajib sholat. Itu aja. Nah, mau nambah lagi gimana nih? Minimal jangan enggak wudu sama cebok. Minimal jangan enggak wudu sama jangan, itu makruhnya banget tuh. Boleh, tapi boleh. Cuman khawatir ada penyakit karena dilarang. Larangannya memang enggak haram dari Nabi Muhammad. Cuman minimal wudu lah. Beb, kalau kena air kira-kira nggak pengen lagi, lu sabar, mau ngapain kek? Main Tetris ya son. Main Tetris, ingat Tetris lu? Habis kalau aneh bilang main Mobile Legend nih, udah pada yang banyak yang sepuh kali, nggak ada tahu Mobile Legend, main Tetris. Lamaan, mau berduaan, main Tetrisnya sendirian. Terus ya, lazimahu, maka diwajib orang yang memiliki janabah wajib mandi kalau udah masuk waktu sholat atau masuk kewajiban sholat, waktu sholat. Apain deh? Ghuslu jami'i badanihi, yang diwajibkan juga dia membasuh seluruh badannya dengan
wajib seluruh badan, seluruh, entah dia bulu, entah dia kulit, entah dia tebal, entah dia tipis. Beda sama wudu kemarin, ya kan? Ada yang jenggot. Kalau jenggot yang nggak kelihatan kulitnya dari jarak obrolan, dari jarak komunikasi, maka nggak wajib masuk air wudu. Tapi kalau junub, mau jenggotnya kayak hambal lagi, kayak hambal, tebal maksudnya gitu, kayak permadani, kayak hambal Turki gitu. Waduh, mau junub wajib, nggak ada mata-matapan, wajib kena air sampai kulit dalam. Itu kalau junub, harus seluruh tubuhnya kena air, mau tebal mau tipis. Ma'aniyati rafil janabah, dibarengi dengan niat janabah. Niatnya gimana, Beb? Nawaitu fardul ghusl, atau nawaitu raf'al hadatsil akbar, atau nawaitu raf'al janabah, boleh. Nawaitu fardul ghusl, aku niat mandi wajib, aku niat wajib mandi wajib, aku niat mengangkat hadas besar, aku niat mengangkat janabah atau junub. Tapi kalau niatnya aku niat mandi, nggak ada yang ngomong mandi wajib atau mandi besar, nggak sah. Kenapa? Karena aktivitas mandi, gerakan mandi ada kemungkinan aktivitas yang kebiasaan, lain sama wudu. Kalau wudu boleh nawaitul wudu, deh nggak pakai fardul wudu boleh. Kalau mandi harus nawaitu fardul ghusl, aku niat mandi wajib. Kenapa beda? Karena aktivitas gerakan wudu nggak ada gerakan buat kebiasaan. Tapi kalau mandi bisa kemungkinan buat dinginin badan, nyegerin badan, bangun tidur gitu. Jelas? Ya. Nah, kapan wajibnya? Niat mandi wajib ketika pertama kali siramin air ke badan. Itu dia. Awal, entah sunahnya dari kepala. Sunahnya dari kepala. Oh, dia udah setengah badan basah, atau udah basuhan pertama udah 3 gayung basah semuanya, baru ingat dia tadi belum niat mandi wajib atau raful hadasil akbar, maka 3 gayung yang tadi nggak dianggap, kecuali ada niat. Mau 10 gayung lagi ya, selama dia nggak niat dan dia ada junub dan dia nggak niat, maka nggak dianggap, harus niat. Jelas sampai sini? Wayan gudul wudu. Selanjutnya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi mengatakan, dan yang membatalkan wudu. Nah, sekarang masuk ke tempat yang membatalkan wudu. Junub udah, fardu wudu udah, sekarang yang ngebatalin wudu. Yang ngebatalin wudu ya, apa aja yang ngebatalin? Wayan gudu. Maksudnya yan gud, ngebatalin apa sih? Selesainya wudu, habisnya waktu wudu udah. Dengan ada berapa macam? Ada 4, nggak lebih dan nggak kurang, insyaallah. Yang pertama, jikalau yang batalin wudu ada segala sesuatu yang keluar dari 2 kemaluan. Segala sesuatu yang keluar dari 2 berarti keluar. Kalau masuk belum tentu batal wudu. Kalau keluar pasti batal wudu. Paham? Al-kharij, segala sesuatu yang keluar dari 2 kemaluan, entah kemaluan depan atau kemaluan belakang. Ala makana, dalam bentuk apa aja? Mau cairan, mau encer, mau kental, ya, mau apa lagi? Mau angin, mau apa lagi? Mau cacing, iya, mau kayu, mau bunduk lagi keluar. Mau gunduk lagi keluar, tetap aja batal. Apa mau darah, naudzubillah min dzalik. Batu lagi, naudzubillah min dzalik. Ya, yang segala yang keluar dari kedua kemaluan,
Itu yang membatalkan wudu. Apapun yang keluar dari dua kemaluan depan, yaitu untuk buang air kecil atau keluar kemaluan belakang yang untuk buang air besar. Ya. Alamakan dalam bentuk apa aja. Bentuknya angin, bentuknya kayu, bentuknya cacing, bentuknya apa. Wain gudul wudu. Bukan yang keluar. Kalau yang masuk enggak. Yang masuk selagi enggak megang tuh kemaluan. Selagi enggak megang tuh kemaluan. Wain gudul wudu zawalul akli. Yang kedua, daripada yang membatalkan wudu, hilangnya akal. Waduh. Kok hilang akal ini gimana nih? Hilang kesadaran akal. Hilang kesadaran akal. Bukan hilang akal, akalnya copot. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya hilang akal di sini, hilang kesadaran akal. Keinget dulu kalau nggak salah ya. Ya, makanya ulama kita dikatakan kalau ketemu majdub jangan beri minta doa. Nanti kalau mau majdub nggak boleh minta doa, jangan. Ulama kita, orang-orang tua kita nggak nganjurin minta doa sama majdub. Nggak ada, bukan ajaran Alawiyin tuh. Gimana? Husnudon wajib. Husnudon wajib. Serangka baik. Sangka cakep aja udah, enak aja udah, cakep deh. Cakep, tutup hati kita cakep ngeliat majdub. Udah cakep. Baik. Khair. Tapi kalau buat minta doa jangan. Enggak dianjurin, bahkan dilarang oleh ulama-ulama kita, orang tua kita. Teringat ada majdub dulu ya. Kalau nggak salah Wansehan. Ada orang minta doain anaknya baru mau ujian. Wan doain wan biar otaknya encer mau ujian. Biar otaknya encer mau ujian. Pulang nih naik motor berdua, jatuh orang tua mana teh. Anaknya kelindes truk paling encer di aspal. Enggak boleh. Diem aja udah. Jangan. Diam, husnudon, diam. Minta sama Allah dalam hati aja. Dengan kemuliaan yang beliau, siapapun itu yang gitu ya. Jangan minta sengaja-ngajaan. Itu bukan diajarin sama ulama sama sekali. Ya. Dan keberadaan mereka ada soalnya. Keberadaan mereka itu ada. Majadzib itu ada. Majadzib jamak daripada majdzub. Ada keberadaan mereka ada. Wah ada sih, bisa dari mana sih? Itu mereka bukan orang gila, bukan. Ya, ada majedupan-jedupan nih, gila-gilaan namanya. Ya pokoknya kalau pakai an jadi palsu dari KW dah. Ada dah. Tapi kalau majedub beneran nih, ada keberadaan mereka. Ada. Husnudon kita yang penting itu atuh. Jangan pernah minta doa, jangan sampai sekarang. Jangan. Kita dulu depan rumah Habib Salim bin Abdullah Syatiri ada Mi Hasan dulu, Mi Hasan Albar. Oh, naam. Oh, Adrakna. Itu majdub super duper. Kita pernah sekali-kalinya pengen tahu, masa iya sih ziarah ke majdub nggak boleh? Maksudnya ini bukan kita ingkar sama Habib Salim, bukan. Pingin tahu. Kita ngomong tuh, habis dari beliau baca kitab, Habib kita permisi mau ke Mi Hasan Albar. Awas itu ke sono orang. Bukan dari hasutnya Habib Salim Syatiri dengan Mi Hasan Albar, bukan. Bukan cara kita ya kata. Ente husnudon aja. Awas ente orang masuk rumah. Ente mau datengin, ente mau minta doa, awas. Nyesel ente selama ini nanti. Takutnya dia lagi keadaan yang di luar nalar manusia, di luar kesadaran manusia. Yang normal ngomong yang mau jadi patung loh. Ngomong apa? Ya, makanya tadi ingat zawalul akli begitu, hilangnya akal, ya gitu loh. Dulu Wansehan begitu ya, ada orang datang Wansehan, bawa anaknya mau uji
Wan doain anak ane mau ujian biar otaknya encer. Pulang tengah jalan jatuh bapak sama anaknya keterlindes truk kepalanya, encer di aspal. Ngomongin minta encer. Iya. Naudzubillah. Oke, maju tutup jangan diminta. Husnudon aja. Minta sama Allah. Tapi husnudon wajib, prasangka baik. Cakap aja udah ngeliat sama Allah, cakap. Jangan ingkar deh, jangan ingkar. Jangan ingkar. Enggak boleh ingkar. Wain wudu zawalul akli. Hilangnya yang membatalkan wudu, hilangnya akal. Binaumin dengan cara tidur au ghairihi atau enggak tidur. Apa enggak tidur? Kalau tidur ingat hilangnya akal tadi, hilang kesadaran akal. Dengan cara tidur atau tidak enggak tidur seperti apa ya? Naudzubillah, mabuk. Entah mabuk yang halal atau mabuk yang haram. Mabuk halal apaan, Beb? Emang ada mabuk halal? Iya. Lo naik taksi, buyang balik lo muntah. Nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah ngayap, mungkin lo pernah dari naik taksi muntah mulu, sia. Ini orang dulu kalau naik taksi, awal-awal naik taksi ya, muntah mulu. Busut nih bocah, kagak pernah diajak jalan bapaknya. Duh, mabuk halal lah. Mabuk tuh pusing, mabuk halal. Naik taksi, naik mobil muntah. Udah gampang gitu aja deh ya. Binaumin dengan cara hilang akal, hilang kesadaran akal dengan cara tidur atau mabuk ya. Kecuali tidurnya orang yang tamakkunin maq'adatahu minal ard. Orang yang tidur yang dia punya dudukan badannya, punya dudukan ya tubuhnya dia tamakkun, paten, diem, tidur, itu dengan cara itu duduk, tidur dalam keadaan duduk, yang mana dalam keadaan paten, keadaan tetap, nggak bergerak dari tempat duduknya. Dia punya postur tubuh, dudukannya dia nih, dari dudukan yang dikatakan maq'adah nih dari mana sih, Beb? Maq'adah itu dari pinggul sampai pantat. Itu dikatakan maq'adah. Itu nggak bergeser. Kalau dia tidur dalam keadaan begitu nggak bergeser, maka bisa nggak batal wudu. Ya, dari tempat duduknya dia, entah di bumi, entah di tanah, di bumi atau di tempat duduk, di kursi, di jok mobil, ya, jok motor, mungkin aja kalau bisa. Jok motor, nggak mungkin kayaknya. Ya. Nah, itu syarat itu tidur dalam keadaan duduk. Ada syaratnya nggak, Beb? Ada syaratnya. Yang dikatakan enggak batal wudu ketika tidur tidak batal wudu ketika tidur ada syaratnya? Ada. Berapa syaratnya? Kira-kira 4. Yang pertama, dia punya dudukan maq'adahnya dia dari pinggul sampai pantat enggak bergerak sama sekali dari tempatnya dia duduk. Enggak sedikit ngangkat, enggak sedikit ke depan, enggak sedikit ke belakang. Enggak bergerak sama sekali. Ya, entah dikit, mau pokoknya geser, kebuka sedikit aja. Ya. Maksudnya apa sih dikatakan oleh ulama? Bi antakuna maq'adatahu multasiqah bil ardi. Tempatnya dia fathatud dubur dikatakan. Maq'adah itu fathatud dubur. Tempat dubur, ya apa sih bilangnya ini fathatud dubur ya? Pintu dubur enggak bergerak, enggak keangkat sedikit, enggak gerek sedikit, diem aja. Ya, itu yang pertama. Enggak ngangkat dikit, enggak ke depan sedikit. Kenapa sih? Karena enggak mungkin keluarnya angin. Tapi kalau udah kegeser sedikit, ada kemungkinan keluarnya angin. Makanya orang kalau mau keluar angin kadang gitu ya, kalau mau ngeluarin angin, kalau sengaja-ngaja ada yang digerakin sama dia itu ya. Kelihatan itu ya. Lu tapi jangan ngeliatin ustadz, lu guru keluar angin. Emang kalian kalau ngajar suka gerak-gerak.
Terus yang kedua, syarat daripada tidur duduk nggak batal nggak batal. Yang kedua adalah mu'tadilal an yakuna mu'tadilul khilqah. Postur tubuhnya dia normal. Enggak orang yang gemuk segemuk-gemuknya yang parah, enggak orang yang kurus sekurus-kurusnya yang parah. Enggak. Normal-normal aja biasa aja. Ya gemuk kayak dia masih dibilang gemuk biasa. Enggak lagi yang obesitas. Tapi kalau orang obesitas tidur duduk nggak bisa. Dikatakan batal wudunya. Orang ceking king habis nggak bisa. Walaupun tidur duduk, walaupun nggak gerak, tetap batal wudu. Kenapa ya? Yang obesitas karena ada rongga tuh. Dari daging dia punya pantat, ya, ada rongga, lubangnya di dubur, ada yang kurus tulangnya, yang membuat rongga antara duburnya dia ke tempat yang dia makanya yang obesitas nggak bisa. Walaupun tidur, walaupun nggak bergerak, dia duduk, nggak bergerak, nggak, tetap batal wudunya kata ulama. Yang kurus banget itu juga. Walaupun tidurnya duduk, diem nggak bergerak, batal wudunya. Yang ketiga dikatakan syaratnya an yastayghiza ala halah allati nama 'alaiha. Bangunnya dia dalam keadaan dia tidur tadi kayak begitu. Dia tidur begini, ya bangunnya begini. Ingat, minimal begini, ingat. Ini enggak tidur begini, tutupnya bangunnya gimana? Kaki ke sono, ya itu namanya udah enggak. Dalam keadaan seperti itu. Enggak bergerak. Enggak bergerak. Yang keempat, an la yukhbiruhu ma'sum inda Imam Romli. Kata Imam Romli, jangan ada yang ngabarin sekelas orang sekelas Nabi. Kalau ada yang ngasih tahu yang sekelas Nabi kata Imam Romli, ente tadi batal wudunya, itu udah pasti batal. Kata Ibnu Hajar nggak perlu sampai sekelas Nabi, udah kagak ada sekelas Nabi zaman sekarang. Iya, sekelas adil, orang yang bijak, orang yang adil, yang nggak pernah diketahuin dia ini ngebohong. Kita tidur sebelah dia, tiba-tiba pas kita bangun dia ngomong, wudu ente batal, wudu deh. Bukan karena dia nggak tahu ilmunya, dia nggak pernah bohong, beb, benar-benar orang jujur, tapi ilmu fikih kagak paham, ya janganlah, jangan. Bukan ukuran tuh. Dia ngerti fikih, ngerti tahu. Kata Ibnu Hajar, orang adil kalau ngasih tahu kita lagi tidur duduk, wudu kita batal, wajib wudu. Artinya wudu kita batal. Tapi harus ngerti fikih. Paham nggak ente? Orang yang ngerti fikih, orang yang paham. Bukan karena orang polos doang gitu, bukan. Tapi kalau Imam Romli harus sekelas Nabi yang maksum. Sekelas Nabi ngabarin, wudu ente tadi tidur batal. Selesai. Wah, wajib itu. Indah bin Hajar, apa lagi kalau sekelas Nabi? Kata Ibnu Hajar nggak perlu sekelas Nabi. Sekelas orang yang adil aja deh. Yang ketahuan dia jujur, nggak mungkin dia bohong. Ya kali sebelah kita udah ulama, ada ustadz, bener, baik, adil orangnya. Ngasih tahu tadi ente ada angin tuh keluar nih. Tahu dari mana Ustaz? Iya gua endus. Kasian. Lu nyusahin orang, lu jangan. Wallahu, insyaallah apa kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dengan cara sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin.